Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat hikmah sejarah yang dirahmati Allah. Di seluruh permukaan bumi, tersebar lautan gunung dan lembah. Tetapi terdapat satu gunung yang menonjol, yaitu Gunung Jabal Qaf, yang menyimpan misteri dan rahasia yang mendalam. Dikatakan bahwa gunung ini merupakan tempat tersembunyi yang penuh misteri di dunia. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai gunung terbesar yang menjadi induk bagi semua gunung di dunia. Gunung Jabal Qaf diyakini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang misterius, dan hanya sedikit orang yang mengetahui tentang keberadaannya. Banyak pertanyaan muncul mengenai gunung ini. Bagaimana bentuk dan ukurannya sebenarnya? Apa fungsi sejati Gunung Jabal Qaf di bumi ini? Apakah benar-benar menjadi gunung terbesar di dunia? Tentang Gunung Qaf atau Jabal Qaf, cerita yang disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah tentang ketenangan bumi. Sahabat beliau, Abdullah bin Salam, bertanya, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan langit yang biru." Setelah itu ditanya lagi berapa jarak tinggi gunung itu dari bumi ke langit dunia. Nabi SAW bersabda, tingginya 500 tahun perjalanan. Selanjutnya tentang jarak perjalanan kiri dan kanannya dari titik tengah. Nabi SAW menjawab 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi SAW menyebutkan penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Dan jika kita melihat di dalam penggalan surat Al-Ra'd ayat ke-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi." Menurut para ahli tafsir, Gunung Qaf merupakan induk dari semua gunung yang ada di dunia ini. Ada sebuah kisah tentang Raja Zulkarnain yang pernah mengunjungi gunung ini pada masa sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Suatu hari, Raja Zulkarnain memanjat ke puncak bukit Qaf dan bertanya, "Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada bukit-bukit kecil. Ceritakanlah kepada saya tentang kekuasaan Allah yang luar biasa itu." Bukit Qaf menjawab, "Di bawah saya terdapat bumi yang jaraknya setara dengan 500 tahun perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 500 bukit dari air yang membeku, bukanlah es atau salju. Air yang membeku ini bertujuan untuk menjaga kekokohan bumi dari kehangusan dan kehancuran oleh api neraka yang ada di bawah lapisan terdalam bumi." Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dipancangkannya di bumi itu gunung yang menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang." Quran Surat Luqman ayat 10. Terdapat beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf. Ada yang menyatakan bahwa Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini dan meyakini bahwa letaknya berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Gunung Qaf berada di daerah Yaman. Selain itu, ada juga yang menyebut bahwa gunung ini terletak di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf dipercaya dihuni oleh Rijalul Ghaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang karena mereka menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa dekat dengan Gunung Gaib ini terdapat sebuah pulau yang bernama Al-Khadir. Al-Khadir adalah tempat di mana arus sungai dan laut bertemu. Pulau ini dihuni oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh, yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Namun, lokasi persisnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dan mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Seperti namanya, Gunung Qaf disembunyikan dari manusia dan hanya beberapa orang saleh yang bisa mencapainya. Salah satunya adalah Raja Iskandar Zulkarnain. Di samping Gunung Qaf, ada juga Gunung Nun yang terletak di daerah paling timur dunia, mungkin berada di daerah Pulau Kalimantan. Gunung Nun ini mirip dengan Gunung Qaf, namun yang membedakannya adalah penduduknya. Di Gunung Qaf, penduduknya semuanya kaum lelaki, sedangkan di Gunung Nun, penduduknya berjumlah 30 orang dan semuanya dari kaum wanita. Mereka merupakan para perempuan gaib.
Baik Gunung Kaf maupun Gunung Nun, Bukit Merah, Pulau Al-Khadir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam lainnya hanya bisa dikunjungi oleh para wali dan orang-orang syali. Menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani, Gunung Kaf adalah tempat tinggal bagi para wali. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang berarti beliau sudah berusia 51 tahun. Beliau dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat itu, Islam sedang menghadapi ujian yang sangat berat, dengan gangguan dan hinaan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan iman dan keyakinan umat Islam. Ketika Rasulullah menjalani peristiwa Mi'raj, beliau melihat sebuah gunung besar yang bernama Kaf. Di sekitarnya terbentang padang perak yang berkilauan, dengan 70 gunung lainnya yang tampak di kejauhan. Di belakang Gunung Kaf, terdapat sebuah kota di antara kota-kota lainnya, dihuni oleh makhluk dari jenis Bani Adam. Saat Rasulullah tiba di sana, mereka dengan segera memberikan salam dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, serta menyatakan keimanannya pada beliau. Rasulullah menyapa mereka dengan bertanya, "Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah bertemu sebelumnya." Maka seorang pemimpin dari kaum ini berkata, "Kami adalah keturunan Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Musa wafat, terjadi kekacauan dan perpecahan di antara Bani Israel, menyebabkan bencana yang sangat besar. Pada masa itu, tidak kurang dari 43 nabi tewas, sehingga masyarakat kehilangan panduan antara yang benar dan yang salah. Melihat kekacauan itu, sekitar 200 orang yang saleh dan zuhud berusaha memperbaiki keadaan. Namun ironisnya, Bani Israel justru membantai mereka semua. 200 orang itu dibunuh dalam waktu hanya 1 hari saja. Gunung Gaib memang dijaga oleh makhluk gaib, tapi bukan jin. Dia adalah malaikat. Dikatakan bahwa malaikat yang menjaga Gunung Kaf ini sangat besar, kekal, dan kuat, sebagaimana gagahnya gunung gaib itu. Ibarat manusia, Gunung Kaf ini adalah raja dari gunung di bumi, yang menjadi uratnya untuk menjaga keseimbangan bumi. Jika urat-urat Gunung Kaf tidak menjaga keseimbangan bumi, niscaya bumi ini akan berguncang dahsyat dan membahayakan manusia. Misteri Gunung Kaf. 1. Gunung Kaf disebutkan dalam Al-Quran. Surat Qaf ayat 10-12. Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa Gunung Kaf adalah tempat yang dikelilingi oleh laut, dan bahwa di atasnya ada pintu gerbang yang menuju ke surga dan neraka. 2. Ada banyak kisah tentang Jabal Kaf yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah Nabi Khidir, seorang nabi yang dikatakan tinggal di gunung ini. 3. Beberapa orang percaya bahwa Jabal Kaf adalah pintu masuk ke dunia lain, seperti Atlantis atau Lemuria. Ada juga yang percaya bahwa gunung ini adalah tempat di mana kiamat akan terjadi. 4. Lokasi pasti Jabal Kaf tidak diketahui. Ada yang percaya bahwa itu terletak di kutub utara, sementara yang lain percaya bahwa itu terletak di tempat lain di dunia. 5. Gunung Kaf adalah salah satu misteri terbesar dalam mitologi Arab dan Islam. Banyak orang yang ingin mengetahui lebih banyak tentang gunung ini, tetapi hingga saat ini, masih banyak yang belum diketahui tentangnya. Sahabat Hikmah Sejarah, jangan lupa untuk mendukung konten ini dengan memberikan like, subscribe, berbagi, dan meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.